Oke, Nana, jadi kita lanjut lagi. Ini ada sedikit gambaran tentang gejala stres. Nah, ini dia gejala-gejala stres yang biasanya dialami oleh anak-anak remaja zaman sekarang ya. Jadi, jika stres dibiarkan dapat menumpuk. Nah, yang pertama itu mudah tersinggung, seperti cepat sensi, bawaannya emosi, ketemu orang udah bawaannya kesel aja gitu ya. Nah, terus gelisah, muka pucat, jantung berdebar-debar. Itu biasanya ada nggak yang pernah merasakan hal seperti itu? Umpamanya sering gelisah, sering merasakan hal yang tidak menentu seperti itu. Terus sulit tidur atau tidur tidak nyenyak. Jadi setiap malam itu begadang. Kadang saat begadang kalian suka keluyuran sampai pagi, akhirnya besoknya sekolah kalian terlambat, alasannya ndak bisa tidur. Terus kalian malah keluar jalan-jalan. Nah, itu seperti itu sebenarnya hal-hal yang tidak baik ya nananya, untuk kesehatan kalian juga itu tidak baik. Jadi, nah, sulit konsentrasi. Nah, biasanya kalau orang yang sudah eh, dari 3 tadi, yang pertama itu udah mudah tersinggung, gelisah, kayak ndak karuan, terus tidurnya itu ndak teratur, pasti dia akan sulit konsentrasi ketika di sekolah belajar itu. Nah, belum lagi kalian akan merasa ngantuk nanti di kelas pas pelajaran berlangsung. Nah, terus nafsu makan berkurang atau makan berlebihan. Jadi, biasanya kan kalian pernah dengar ya, orang yang gemuk itu pasti dia kalau stres itu makan, makan, makan. Nah, belum tentu. Jadi ada juga mungkin orang yang stres, kadang dia ndak larinya ke makan, tapi larinya ke walaupun makannya banyak tapi tetap kurus. Tapi ada juga yang mungkin stres sukanya makan, udah gemuk malah tambah gemuk lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi larinya mungkin kalian kalau banyak pikiran tapi kalian ndak sadar, tapi kalian makannya melebihi makan orang normal. Normalnya makan berapa berapa kali dalam sehari, namanya 3 kali gitu biasanya. Kalian malah makannya sampai 5 sampai 7 kali seperti itu. Belum lagi nyemil dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu ada keluhan seperti sakit kepala, sakit perut, mah, keringat berlebihan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kalian sudah mengalami yang namanya stres, anak-anak. Jadi biar kalian tahu gejala-gejala stres itu seperti apa ya. Kalau kalian sudah pernah mengalami hal-hal seperti yang Ibu jelaskan ini seperti di gambar, berarti kalian itu mengalami yang namanya stres. Nah, bagaimana sekarang caranya mengatasi stres tersebut biar nanti tidak berlarut? Sebenarnya gini, kalau stres itu baik enggak? Sebenarnya stres itu tidak tidak begitu merugikan, tidak juga begitu menguntungkan. Jadi stres itu kan memang sudah bawaan dari setiap individu, setiap manusia. Jadi bagaimana sekarang kembali lagi ke penjelasan tadi, bagaimana manusia itu cara berpikirnya tentang permasalahan atau tentang tekanan yang dihadapi seperti itu. Nah, jadi stres itu sebenarnya harus ada. Jadi itu menekan kita dalam suatu tindakan, suatu pikiran, bagaimana cara kita memandang suatu permasalahan seperti itu. Tidak harus stres itu dihilangkan semuanya seperti itu, Nak. Ya. Nah, coba kalian baca yang di pojok kanan bawah itu, stres yang menumpuk dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun jiwa. Nah, ini yang berbahaya jika stres itu berlebihan, anak-anak. Kalian tidak bisa mengontrol bagaimana cara kalian mengelola pikiran kalian. Contoh deh, seperti halnya satu hal, kalian kurang percaya diri dengan penampilan kalian atau dengan bentuk tubuh kalian, fisik kalian. Jadi
kamu ketika bertemu orang banyak, kamu merasa tidak percaya diri. Nah, bagaimana caranya berpikir biar saya itu, eee, saya bersyukur dengan hidup saya bersyukur dengan apa yang saya miliki sekarang. Jadi seperti itu caranya berpikir untuk merasa diri itu, saya saya lebih beruntung daripada orang lain. Orang lain ada yang lebih kurang daripada saya, seperti itu. Nah, ngerti kan ya maksud Ibu ya? Nah, jadi kalian harus bisa mengelola pikiran kalian agar tidak terlalu stres. Jadi stres itu kembali lagi bagaimana cara kalian berpikir, bagaimana cara kalian mengelola pikiran kalian menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih positif lagi, seperti itu.